adalah tentang strategi penerapan teknologi mikrohidro pada kegiatan PKM dan CSR. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa ini saya pilih? Karena kebetulan bidang mikrohidro ini yang memang agak lama saya kerjakan di situ mulai sekitar tahun 2005 dan atas dorongan dari Pak Sundani, terus terang saja dari dorongan Pak Sundani ini Mbok Yo dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan Ristek Dikti begitu. Dan dimulailah dari situ saya masukkan di IBIK tahun 2011 sampai tahun 2012 sampai 2014. Terus di kegiatan IBDM di Andung Biru sana, kebetulan itu juga hasil CSR yang di IBIK itu juga kami kerjasama dengan beberapa CSR sebagai mitra, juga ada produsen turbin air di Lumajang sana, Pak Cip, Hidro Cipta Mandiri, terus di IBDM itu tahun 2017 sampai 2019 kemarin terakhir, dan yang terakhir setelah itu sambung, maksud saya berhenti, ternyata nggak boleh, malah PJB yang meminta saya untuk melanjutkan di sana. Sehingga saya sekarang kebetulan yang terakhir-terakhir ini dengan PJB. Karena PJB di Python itu ring satunya di Probolinggo. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana strategi penerapan itu? Mohon maaf, saya bikin outlet gini aja. Malah kayak kuliah ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya bikin gini, nanti kira-kira gambaran umum energi itu kenapa itu dibutuhkan. Dan kenapa saya lebih cenderung ke mikrohidro. Terus demikian juga untuk DME. DME ini apa? Ini ada Desa Mandiri Energi. Jadi bagaimana kebutuhan energi itu di kita sekarang, sehingga di situ ada krisis-krisis energi, sehingga di situ ditangkaplah oleh kami itu sebagai DME. Kebetulan di DME kami ini sebetulnya pada saat saya terakhir tahun 2017 di BPP Fakultas Teknik dan di LPP MUB, itu kita sudah bikin roadmap, termasuk juga desa-desa binaan. Kalau di Fakultas Teknik itu ada sekitar sampai terakhir posisi awal itu 12, sampai terakhir itu tahun 2017 waktu saya di BPP itu terakhir saya di sana itu sekitar 22 desa binaan. Desa binaan yang di situ itu adalah energi yang kita kerjakan. Termasuk ini mikrohidro ini yang kita kerjakan. Dan itu luar esensi yang diharapkan dari itu. Bagaimana strateginya itu tadi yang saya katakan, kebetulan saya diberi amanah untuk mengerjakan untuk PKM ini di IBIK tahun 2012-2014, IBDM-nya di Kabupaten Probolinggo tahun 2007 sampai tahun 2019, dan CSR ini ada Gunung Kelut, Dana Reksa, BGN, ada juga PJB, Python, dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, saya masih ingat dari dawuh Pak Sundani ini bahwa memang kalau membuat suatu analisis apapun itu, memang awal-awal itu yang harus kita lihat adalah apa yang memang dibutuhkan masyarakat. Dan saya berpikir bahwa yang paling pokok di situ adalah krisisnya ini. Saya nggak no ini karena memang yang paling pokok di sini adalah air, energi, dan pangan di situ. Energi itu jelas, air itu karena ya itu tadi, karena memang sekarang kita lagi krisis seperti itu, dan pangan. Yang lainnya oke lah seperti itu. Tetapi saya akan menyoroti pada sisi energi. Sisi energi. Nah, apa dengan energi kita ini? Pada saat kami susun itu, pada saat saya susun IBIK itu, saya memang mendapatkan data-data dari Kementerian SDM tahun 2011 itu, ada beberapa hal-hal yang keliru tentang energi di Indonesia ini. Indonesia pertama katanya negara kaya minyak, padahal tidak. BBM murah, sehingga APBN harus terkuras. Investor datang dengan sendiri, padahal enggak. Itu terus peningkatan kemampuan Indonesia nasional terjadi sendiri, tanpa ada keperbiaan pada pemerintah, ini keliru sebetulnya. Faktanya juga terbuat miliar barrel dan Indonesia lebih banyak memiliki energi non-minyak. Nah, ini dengan dasar dari ini, maka saya akan coba untuk ini ke fakta energi di Indonesia ini lebih banyak memiliki energi non-minyak, dan juga itu berdasarkan roadmap yang ada di Kementerian SDM. Ya, kondisi energi kita ini, ya, kondisi SDM ini. Jadi bauran ini, EBT kita masih 4,79% dikerjakan. Sementara minyak bumi 46 ini sebetulnya semakin batu bara juga
semakin lama semakin habis, gas habis, minyak, akhirnya EBT harus dikerjakan. Apa itu? Pertama tentang rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi di sini ya akhirnya di sini ya masih kecil 67,2. Rasio elektrifikasi itu kita lihat itu perbandingan antara rumah tangga yang berlistrik dan tidak berlistrik di suatu wilayah. Jadi kalau misalkan di situ ada suatu desa, misalkan 100 begitu kepala keluarganya, kalau 67% berarti yang berlistrik itu 67, yang tidak berlistrik itu 33. Sehingga seperti itu. Jadi perbandingan antara yang berlistrik dan tidak berlistrik. Dan kita nggak usah bicara tentang desa, dusun. Kenapa? Kalau desa itu pasti dusun-dusun itu banyak nggak berlistrik. Pengembangan infrastruktur juga demikian. Apalagi yang daerah-daerah yang terpencil, terluar, kepulauan terluar, daerah itu rata-rata belum mendapatkan akses energi. Konsumsi energi juga tinggi, ketergantungan fosil masih tinggi, pemanfaatan energi terbarukan, implementasinya belum. Apalagi berkaitan dengan isu lingkungan, mitigasi, inisiatif dari energi besi ini yang belum dilaksanakan, serta pendanaan untuk pengembangan sektor energi masih sangat terbatas. Ini saya kira menjadi, nah akhirnya begini, berdasarkan itu maka kita susun roadmap yang berkaitan dengan energi itu apa? Ya, data potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, ada peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional, itu yang menjadi dasar-dasar saya terus untuk meningkatkan energi terbarukan, terutama mikrohidro itu, sehingga di sini haruslah menjadi keharusan untuk EBT ini menjadi keharusan di masa mendatang. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah pengembangan EBT ini masih belum mampu memperhatikan sumber daya energi, terutama energi lokal. Energi lokal, di situ belum. Jadi masih energi lokal itu masih terpinggirkan. Dan itu banyak. Jadi pemerintah daerah itu sering bangun, tapi ya itu tadi setelah itu selesai tidak ada kontinuitas seperti yang saya perhatikan itu. Jadi membangun tuh lebih mudah ternyata daripada memelihara. Pengalaman kami yang seperti saya mendapatkan amanah untuk melihara mikrohidro ini di Kalijari itu mulai tahun 97 Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang masih jalan. Jadi 97 sekarang berjalan, masih jalan terus. Itu ada sekitar 50 kakak yang penggunanya. Terus kalau yang di hampir 400-an kira-kira, 400 kakak di Tris Sidoarjo. Itu juga masih jalan. Jadi kayaknya kalau perguruan tinggi yang melaksanakan itu kayaknya lebih jalan dibandingkan dengan pemerintah daerah. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama adalah pentingnya memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan itu tadi. Yang kedua, sehingga dengan demikian maka harus ada DME di sini sebagai implementasi pemanfaatan dari sumber daya energi baru dan terbarukan, dan model pemanfaatkan dari EBT ini harus berbasis sumber daya lokal. Dan ini yang menjadi mindset saya terus untuk berbicara dimanapun pemanfaatan dari mikrohidro itu. Ya karena itu tadi dengan dasar dari krisis-krisis itu tadi, ini yang saya ceritakan, sehingga akhirnya ini kita menujunya ini adalah kemandirian energi masyarakat. BLC, ini temannya ya di sana ya. Jadi jadi yang akan kita coba adalah di kemandirian energi masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan DME? DME ini adalah desa yang kebutuhan energinya secara mandiri. Apa yang berasal dari sumber-sumber energi baru terbarukan seperti biofuel, biogas, energi surya maupun begitu atau energi apapun. Jadi artinya memang desa mandiri energi itu memanfaatkan potensi desa setempat untuk bagaimana menggali kebutuhan energinya secara mandiri berdasarkan kondisi sekitar. Kata kuncinya apa? DME, sumber daya energi, lingkungan, pemberdayaan itu. Terus yang kedua, yang ini juga saya senantiasa tekankan bahwa entrepreneur untuk mengurangi kemiskinan itu adalah pro-pur, untuk memperkuat ekonomi nasional, pro-grow, untuk memperbaiki lingkungan, pro-earth, pro-green, ini yang senantiasa saya kaitkan. Sehingga kalau misalkan ini jadi kegiatan ini multiple efeknya ini yang terus terang itu yang saya tekankan di situ. Jadi memang DME, tapi DME memberikan dampak yang luar biasa, yang memberikan multiple efek bagi seperti di entry point ada tiga poin ini. Terus
harus ada substitusi dari bahan bakar fosilnya sendiri, dan yang paling pokok bahwa sumber daya energi terbarukan ini sebagian besar terletak di pedesaan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, pedesaan itu juga akses listriknya juga susah karena jaringannya juga tidak mungkin mencapai di sana. Dan kalaupun dibangun mahal. Saya kemarin Bu Elsa itu bangun di Oksibil. Di Oksibil Bu Elsa itu di Pegunungan Bintang masuk lagi, dia Pegunungan masuk lagi Oksibil, atau kalau Jawa Barat biasanya ada penerbangan Oksibil. Itu luar biasa. Ada sekitar 80 kilo, yang 20 kilo itu Bapedasana minta itu kabel tanah. Hampir 93 miliar itu konstruksinya kalau saya hitung. Itu tahun 2017. Ya. Yang lainnya itu hanya untuk jaringannya saja. Jadi luar biasa mahal kalau kita bicara di Papua. Karena itu terutama loko angkut dari Jawa, pengadaan material itu yang luar biasa mahal. Ya Bu Elsa ya. Mahal sekali ya. Betul sekali. Iya. Biayanya mahal. Iya, nanti kita tunjukkan nanti. Nah, ini juga sama, nanti pendekatan program pengembangannya ini akhirnya ini bukan apa ya? Bukan memang yang disediakan, ini memang harus diminta dari DME itu apa? Itu orientasinya lokal, artinya apa? Pemanfaatannya harus potensi sumber daya energi dan sumber daya lokal. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan energi tingkat lokal itu sendiri. Jadi DME itu ya melaksanakan energi sendiri, untuk sendiri, olah sendiri. Jadi seperti itu. Terus yang paling pokok berkesinambungan. Ya harusnya masyarakat itu harus bisa menjaga mengelola keberlanjutan produksi energi yang dikembangkan itu tadi. Dan yang terakhir adalah handal. Jadi pasokan energi harus dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya tadi sudah singgung. Alhamdulillah, kalau kami di perguruan tinggi ini, beberapa desa binaan itu sampai sekarang pun masih jalan. Kenapa? Ya karena kita kan ada kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan penelitian. Kalau pemuda kan nggak ada, Bu. Jadi itu yang luar biasa di kita. Makanya sampai sekarang pun saya concern untuk membina desa-desa binaan itu, yang 22 wilayah itu. Insya Allah seperti itu. Itu tersebar se-Jawa Timur dan sedikit ada di Wonogiri. Itu ya. Tapi ya itu hanya terutama di Malang Raya ini, karena kita nggak jauh-jauh banget. Kalau jauh juga nanti juga susah untuk membinanya. Termasuk juga yang di Tiris, yang di Blitar, yang di Wingi itu, mikro itu. Jadi itu. Jadi syukur alhamdulillah kalau kita dari perguruan tinggi ini, kehandalan itu pasti akan kita jaga di sana. Dan tidak mungkin apa yang kita bangun itu terus ditinggal selesai. Tidak. Karena kita memiliki mahasiswa yang bisa kita ajak untuk di situ melaksanakan PKL atau studi untuk judul skripsi seperti itu. Jadi eman kalau misalkan yang kita sudah rintis itu tidak dilanjutkan dan tidak berkesinambungan dan itu tidak dihandalkan. Komponen dasarnya apa? Komponen dasarnya yang ini masih DME tadi, partisipasi masyarakat harus continue di situ. Terus tersedia sumber daya energi baru terbarukan, ada transfer of knowledge di situ. Transfer of knowledge, transfer of teknologi, dan pemanfaatan, ada investasinya jelas, karena pasti akan kita bangun di sana. Sistem pendukung juga ada pendampingan, ada kelembagaan, dan segala macam di situ, yang itu memang harus ada. Seperti misalkan kalau kita bangun mikrohidro, pasti ada operator, pasti ada pengelola, pasti ada yang menarik dari dana masyarakat. Karena itu tadi yang saya katakan, dana itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Karena nanti yang menghidupi itu. Kalau kurang, ya kita bantu sedikit-sedikit seperti itu. Dari apa? Dari dana PKM, atau kita laksanakan seperti itu. Dan masyarakat sangat beruntung kalau seperti itu. Saya percepat aja. Nah jadi ini yang saya sangat suka dengan mikrohidro, karena alasannya ini, karena begitu indahnya Indonesia ini. Saya jalan ke Papua ini, orang-orang bapak-bapak di sana, wah luar biasa. Jadi luar biasa, saya sangat terkesan, dan pasti saya kalau ke sana dianggap itu tentara, Bu Elsa. Nah, siap Bapak, pikir opo bolak-balik siap-siap. Ternyata teman saya itu modelnya kok provos Bu, tinggi besar gitu, terus cepak gitu. Jadi saya kayak komandannya, beliaunya ini pengawal saya gitu. Cuma kalau saya di lapangan mati dulu, mesti dipanah dulu mesti, karena ini perwiranya gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya suka ini di mikrohidro itu adalah keindahan wisata ini. Nah, kata kuncinya adalah wisata ini jangan sampai dihilangkan. Jadi kita memanfaatkan yang di daerah-daerah sini kalau bisa juga untuk mensuplai wisata-wisata ini, supaya karena wisata ini pasti jauh.
listriknya pasti jauh. Ya itu kalau bisa ya kita ambil di beberapa tempat ini, kalau bisa itu jangan sampai menghentikan wisata ini, dan memang tidak boleh. Terus juga airnya juga demikian, harus kembali ke sungai semula, jangan dipindahkan ke sungai lain, itu melanggar adat itu nanti. Manfaat dan dampaknya jadi ini jelas, mengatasi krisis di daerah, mudah dalam pengusahaan, operasional juga mudah, lama dalam penggunaan. Ada multiple effect yang saya katakan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan kenapa lebih menuju pada mikrohidro, ya karena multiple effect-nya pada bidang lain. Kalau sekarang teman-teman sudah menuju energi surya, energi angin, kalau surya sudah ongoing, sudah banyak yang sudah bikin. Energi angin juga masih. Karena kalau masih angin Maaf Pak Teguh, 7 menit ya? lagi. 7 menit lagi. Oh iya, ya multiple effect seperti itu. Komponennya ini proses pembangunan ini. Jadi untuk pembangunan itu kita tidak seketika, tapi seperti ini. Oke, strategi penerapan sekarang. Nah, track record-nya ini yang saya katakan tadi, kita sudah lama di sana berbicara tentang mikrohidro itu, sehingga apa yang kita lakukan, ya ini, kita harus lihatnya pada roadmap energi ini. Saya mengajunya pada kegiatan roadmap, IBIK-nya adalah, nah ini yang saya tekankan di sini setelah kita melihatnya pada PLTMA tadi, ini peluang pembangunannya luas, kompetitornya rendah, konsumennya. Kompetitor rendah karena tidak setiap perguruan tinggi juga memiliki mikrohidro, ya, memiliki tenaga mikrohidro seperti itu. Terus konsumennya juga sangat tinggi, jalan ke zaman tumbuh lebar itu yang saya katakan itu, kita juga lihat rasio elektrifikasi yang sangat tinggi di sini, ini merupakan peluang, sehingga di sini multiple effect tadi itu, bentuk kegiatannya adalah kita, di dalam IBIK itu kita bisa menjadi konsultan mikrohidro. Juga desain dan pembangunan mikrohidro, juga diklat profesi ketenaga listrikan, sampai K3 listrik, GEMA, YATKI, dan segala macam. Target tahunannya ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, waktu kita melaksanakan IBIK itu, nah ini ada beberapa foto-foto, ini pembangunannya, ini running testnya, ini di Pucol, ini di Probolinggo, ini dengan PGN ini Bu, ini dengan PGN, ya, ini kalau ini kita kerjasama dengan Hidrocipta Mandiri di Lumajang, ya. Ini juga listrik yang kita gunakan ini juga listrik mikrohidro juga. Jadi dari mikrohidro untuk mikrohidro. Ya, ini pada saat kita pemasangan turbin generator, kita bersama dengan PGN di sana. Terus ini yang IBDM. IBDM juga sama, ini juga track record-nya harus kita letakkan dulu. Ini adalah lokasinya. Tujuannya ini seperti itu. Ya, skema solusinya yang paling pokok di sini skemanya ini. Skema solusinya juga kita ke ekonomi energi, ke lingkungan, ke pendidikan. Jadi ini tadi yang saya katakan Pro Pure tadi, ada Pro Earth, Pro Grow Green, Go Green, terus ada education pada aspek-aspek pendidikan yang di sini menjadi solusi permasalahan yang kita mau pecahkan di situ. Ini selama 3 tahun ini singkat saja, itu yang kita perbaiki di jaringan mikrohidronya karena pembangkitnya sudah ada. Terus juga kita membangun ini PLTS, kita juga membangun biogas pada tahun ketiga. Dan alhamdulillah ini sudah terakhir kemarin kita laksanakan termasuk jaringannya. Jadi ini tarian jaringannya di rumah pembangkitnya. Ini adalah pemasangan suryanya, SAS-nya, solar home system-nya. Ini adalah biogasnya, ya. Terus ini penyuluhan-penyuluhannya. Nah kalau CSR-nya bagaimana? Regulasi CSR NKRI ini yang memang di sini sudah ada di situ, yang memang harus ada tanggung jawab dari perusahaan, ya. Terus hasil surveinya juga ini ada seperti ini. Ini saya ngambil dari Pak Sundani dulu. Pernah ada makalah dari Pak Sundani. Saya mohon maaf Pak Sundani ya. Saya ngambil dari sana ini. Tapi ya saya yang penting ini adalah, nah dampaknya ini, dampak dari CSR ada positif negatif. Pemanfaatannya yang paling pokok. Nah pemanfaatan CSR ini bisa dilakukan pihak perusahaan atau pihak yang ditunjuk. Sedangkan bisa kita bekerjasama untuk penyaluran CSR. Bagaimana? Pengalaman saya, yang paling pokok itu kita istiqomah di situ. Jadi juga ada sebenarnya CSR ini di situ itu dia lebih menuju kemana? Termasuk juga dia di ring keberapa dari lokasi kita.
kalau seperti PJB Python itu pasti mereka ring satunya itu pasti daerah Probolinggo. Maka kalau misalkan kita mengambil daerah di Probolinggo itu lebih banyak didanai di sana. Yang kedua itu tadi CSR itu pasti, ini saya juga agak enak juga itu pencitraan juga untuk mereka. Ya, jadi untuk pencitraan mereka, tapi mereka juga komitmen untuk membantu masyarakat, terutama di ring 1 itu, gitu ya, pencitraan mereka dan ring 1. Ya itu yang kita pegang. Terus yang kedua, kalau kita istiqomah di sana, apapun yang kita lakukan, kalau saya di Mikro itu saya berceritanya itu aja, nggak usah yang lain-lain. Seperti itu. Sehingga kita bekerja sama. Dan pada saat itu bukan saya yang minta, tapi mereka yang minta. Jadi kalau bisa bekerja sama dari apa yang sudah kita kerjakan di Andung Biru itu, terus mereka juga melakukan kegiatan di Andung Biru. Jadi kita saling bersinergi untuk mengisi. Ya, nah ini yang kita dapat hibah dari Kalijari, dari Gunung Prek, Gunung Kelut, itu kita dapat ini. Ini adalah yang bersama dengan berusaha yang dengan Dana Raksa, ini peresmian dengan Pak Rektor dan Pak Wabuk. Terus ini yang di PGN, ini pemasangan turbinnya dan generatornya. Ya, ini yang sekarang ini yang kami kerjakan. Jadi sekarang masih studi aplikasi. Jadi rencana ke depan ini memang itu rencananya itu akan disambung. PLTMH di sana ada 3 unit. 3 unit ini mau disambung ke PLN, maunya itu di-on-grid-kan. Tapi sebelum ke sana saya bilang harus ada studi tentang aplikasi penyambungan itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa dilanjutkan dengan aplikasi penyambungan itu. Tapi kalau multiple efeknya yang ada di sana, apa yang sudah ada, itu di sana ada usaha kopi. Ya, sudah ada usaha kopi. Usaha keripik, termasuk juga usaha untuk pembudidayaan untuk ternak, seperti itu yang dilaksanakan. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruan. Ini yang sinergi dengan masyarakat yang harus kita lakukan terus, jadi implementasi ini dengan Pemda, Kementerian Swasta, dan segala macam itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.